Yo, what's up brothers? Gimana bosannya? Lanjut terus kan? Mantap. Kuat-kuatin, tinggal dikit lagi udah lebaran. Tapi sekarang buat nemenin buka puasa kalian, ada cerita dari si Konyol Sakuragi. Kita langsung gas ceritanya. Suatu siang ada Mito Yuhei yang lagi dengerin Yuji ngeluh hari-harinya membosankan. Gimana enggak? Biasanya mereka nontonin Sakuragi ditolak cewek, tapi sekarang gak ada drama lagi sejak si rambut merah sibuk sama basket. Tak lama, mereka berdua melihat dua sahabatnya, Takamiya dan Chuichiro, lagi jongkok di pagar taman. Gak pakai lama, Mito dan Yuji langsung mengagetkan si gendut dan si muka tua itu dengan menendang pantat mereka. Tapi bukannya marah, keduanya malah menutup mulut Mito dan Yuji, lalu menyuruh mereka ikut jongkok karena ada adegan klimaks. Rupanya di taman ada seorang cowok yang lagi nyatain cinta ke cewek dan ditolak. Keempatnya langsung maju mendekat dan malah tertawa sambil mengatakan kalau penolakannya masih belum ada apa-apanya dibandingkan Sakuragi. Tapi tahu-tahu tangan Yuji dicengkram sama si cowok barusan. Mukanya serius banget. "Kalian anak kelas 1?" tanyanya. Keadaan mulai tegang. Sementara itu di gym Sohoku, latihan basket lagi berlangsung. Akagi ngecek jumlah anggota yang tersisa. Dari sekian banyak, cuma 5 anak kelas 1 yang masih bertahan, termasuk Sakuragi dan Rukawa. Ayako lalu ngasih info kalau turnamen SMA sebentar lagi. Sogu harus bersiap melawan tim-tim kuat, kayak juara bertahan SMA Kainan, lalu ada SMA Soyo langganan juara 2, dan juga Rionan yang punya pemain jenius bernama Sendo. Akagi baru mau mulai ceramah, tapi keduluan Sakuragi yang berteriak kalau Sohoku pasti bisa karena punya si jenius Sakuragi dan monster gorila besar. Kepalanya pun langsung kena cinta sama Akagi. Ayako menyadari kalau Sakuragi memakai sepatu baru, dan tanpa dikomando serentak semua orang langsung menginjak kaki Sakuragi. Sedangkan di taman, suasana menjadi tegang karena si cowok itu menatap tidak suka karena Yuji yang tidak terima tangannya dicengkram dengan erat. Cowok itu melari ke arah Mito dan yakin kalau dia leader dari kawanan di depannya. Yuji ngomong kalau mau baku hantam, dia akan melakini 1 lawan 1. Dengan wajah enggan, si cowok maju sambil bersiap melayangkan tinju. Tapi Mito juga maju dan bilang kalau sebaiknya mereka berhenti saja. Beruntung orang itu mau mendengarkan. Dia balik badan sebelum bertanya ke Mito siapa namanya. "Yuhei Mito." "Dan kau?" Cowok berambut kayak brokoli itu menjawab, "Miyagi Ryota." Besoknya di sekolah, ada Miyagi yang sedang sendiri. Tahu-tahu dikepung beberapa murid kelas 3. Sepertinya Miyagi ini ada masalah dengan para senior tersebut. Sedangkan di halaman sekolah, Sakuragi baru datang dengan muka berseri-seri sambil bersenandung. Tahu-tahu dia dikagetkan sama Ayako yang menegurnya. Sementara Miyagi sedang bernegosiasi dengan bilang kalau ada rombongan kelas 1 yang lebih menyebalkan dari dirinya. Kenapa para seniornya ini tidak mengganggu mereka saja? Dengan santai Hatta, salah satu murid kelas 3 itu tertawa sambil ngomong para anak kelas 1 itu juga akan diurusnya. Tapi Miyagi malah menyindir kalau sebenarnya Hatta ini takut karena dia yakin Mito dan teman-temannya lebih kuat dari grupnya Hatta. Tidak terima diejek begitu, Hatta langsung melayangkan tinju, tapi bisa dihindari dengan mudah. Lalu muncul seseorang berambut gondrong yang dipanggil dengan nama Mitsui, menyuruh Hatta menahan diri. Miyagi menatap tajam ke arah Mitsui. "Ternyata kau juga sudah keluar dari rumah sakit ya?" Lalu Mitsui menjawab, "Aku senang kau terlihat sehat. Sekarang aku bisa menghancurkanmu," kata Mitsui sambil membuka masker memperlihatkan 2 gigi depannya yang bolong. Saat situasi mulai tegang, lewatlah Sakuragi dan Ayako. Miyagi yang dari tadi tampil cool, tahu-tahu langsung histeris. "Ayako, apa yang kau lakukan saat aku di rumah sakit? Kau tidak mau menerimaku, tapi sekarang," teriaknya dengan muka sedih, lalu tiba-tiba menghajar Sakuragi dengan telak. Ayako dan kawan Mitsui sama-sama kaget dengan reaksi Miyagi. Beberapa orang malah kaget Miyagi bisa menjatuhkan Sakuragi dengan 1 pukulan saja. Ayako coba menenangkan, tapi Miyagi malah lompat dan menendang muka Sakuragi sampai si rambut merah itu terpental ke belakang dan jatuh di semak-semak.
Sementara di gym, beberapa anak kelas 1 sedang bertanya tentang seseorang bernama Miyaki Ryota yang sedang jadi pembicaraan anak kelas 2 dan 3. Lalu diceritakan, Miyaki yang saat itu masih kelas 1, dia terlibat masalah sama anak kelas 2 yang tidak suka dengan sikap songongnya Miyaki. Dia dipanggil ke rooftop dan dikepung Mitsui bersama 5 orang lainnya. Miyaki yang merasa tidak akan bisa lolos, akhirnya menyerang duluan ke arah Mitsui dan hanya Mitsui seorang. Tidak peduli kelima murid lainnya mengajar dia, Miyaki terus saja menyerang Mitsui. Di akhir perkelahian, Miyaki memang roboh dikeroyok, tapi Mitsui juga sudah babak belur dan pingsan. Saat Miyaki sedang menoleh ke arah Mitsui, tahu-tahu Sakuragi berdiri dengan muka marah. Kali ini, giliran dia yang loncat dan menendang Miyaki sampai terlempar menabrak Mitsui sampai jatuh. Miyaki tidak membalas, tapi sikutnya malah mengenai muka Mitsui. Kesempatan itu dipakai Sakuragi buat menangkap kepala Miyaki dan menghajar dengan kepalanya yang keras. Sakuragi dan Miyaki sama-sama emosi dan bersiap maju saling menyerang. Tahu-tahu terdengar teriakan untuk berhenti dari Ayako dan Haruko. Kedua bocah berandalan itu langsung berhenti mendengar suara manis dari bucaan hati mereka. Mengejutkannya, setelah itu Sakuragi datang ke gym dengan muka kesal karena ternyata Miyaki Ryota juga member tim basket. Terlihat beberapa murid kelas 2 dan 3 sudah akrab sama Miyaki. Sedangkan di rombongan Mitsui, teman-temannya sedang menjelaskan kalau Sakuragi ini anak kelas 1 yang cukup terkenal. Dan saat mereka ingin menghajarnya, malah ada anak kelas 1 lain bernama Rukawa yang menghajar mereka balik. Mitsui jadi kaget mendengar 2 anak kelas 1 itu anggota tim basket Shoku, sama seperti Miyaki Ryota. Kembali ke gym, Miyaki sedang memperlihatkan skill basketnya dengan melewati beberapa penjaga dan bisa memasukkan bola ke ring, terlepas dari badannya yang tidak terlalu tinggi. Sakuragi yang kesal mendengar Miyaki pamer begitu, dia langsung maju dan menantangnya. Sakuragi dengan percaya diri ngomong kalau dia adalah si jenius yang berperan penting saat melawan Ryonan. Tapi Miyaki dengan cepat menepis bola dari tangan Sakuragi. Terlalu mudah, ejek Miyaki. Lalu posisi berganti. Miyaki yang membawa bola. Tapi dengan cepat Sakuragi menepis bola. Sekaligus tangan Miyaki. Bocah kelas 2 itu jadi kesal karena menurutnya ya barusan itu jelas foul. Dia lalu merebut bola kembali sambil menubrukkan badan ke arah Sakuragi. Jelas sedang pun neraka terima. Dia langsung membalas dengan lebih keras lagi. Suasana jadi chaos. Keduanya saling berbalas, bahkan terlihat seperti perkelahian kali ini. Ayako dengan panik menyuruh member-member lain buat melerai. Tapi Rukawa dengan santai menjawab kalau itu bukan urusannya. Di saat hamil bertambah gawat, muncul Akagi yang langsung menahan badan keduanya. Lalu 2 citakan keras membuat 2 troublemaker itu benjol. Akhirnya latihan bisa dimulai dengan tenang. Lalu muncul guru Ansai, yang mana Miyaki langsung menghampiri dan menunduk memberi hormat, sekaligus minta maaf atas tindakannya yang sudah merepotkan guru Ansai. Si guru buncit itu cuma tertawa dan ngomong kalau Miyaki harus mengejar banyak hal akibat absennya dia beberapa bulan sebelumnya. Sakuragi kembali berulah. Dia maju dan memainkan dagu guru Ansai yang berlemak itu sambil ngomong agar Miyaki dikeluarkan saja karena kelakuannya yang kurang sopan. Miyaki sendiri kesal dan Sakuragi lah yang tidak hormat pada pelatih mereka ini. Dia lalu menjalar pipi Sakuragi karena kesal. Si rambut merah sendiri langsung membalas hal yang sama ke Miyaki. Keduanya sama-sama tidak mau melepas sewerannya dan berniat beradu ketahanan. Tapi tangan Miyaki terlepas saat Ayako datang dan mencitak kepala Miyaki pakai gulungan kertas. Di situ Sakuragi menyadari muka Miyaki yang mau merah saat berdekatan sama Ayako. Malamnya, sepulang latihan, Miyaki kesal karena Sakuragi malah mengikutinya. Tapi Sakuragi berteriak, "Ayako-san!" membuat Miyaki langsung menengok dengan muka tersipu. Namun ternyata itu cuma bohong. Sakuragi tertawa dan ngomong, ini membuktikan Miyaki suka sama Ayako. Anehnya, Miyaki malah curhat kalau dia sudah suka Ayako sejak lama, tapi terang-terangan ditolak. Dan demi melupakan gadis itu, Miyaki coba mencari pacar, tapi dia terus saja ditolak. Miyaki tahu Ayako suka basket, makanya dia gabung ke tim
dan berusaha keras membuat tim basket Sohoku menang turnamen. Setidaknya itu bisa membuat ayahku bahagia. Tadi sang Sakuragi malah menangis dan ngomong kalau dia paham perasaan dan penderitaan Miyagi. Kemudian esok harinya, semua tim basket dikejutkan dengan kedatangan Sakuragi dan Miyagi yang muncul sambil saling merangkul bahu. Keduanya tampak sangat akrab. Jelas itu bikin bingung karena kemarin keduanya habis berantem. Rukawa cuma diam sambil bergumam kalau keduanya sama-sama idiot. Siang itu halaman depan sekolah Sohoku dikagetkan seorang biker moge masuk dan geber-geber motor. Diikuti dua lagi di belakangnya. Tidak ada yang berani menghalangi pas keenam orang preman itu berjalan lebih masuk lagi. Chuichiro yang lagi mau pulang malah kena tendang pantatnya. Lalu bos preman rambut gondrong dan cuma memakai kaos singlet itu nanya, di mana letak gedung gym? Bukannya jawab, bocah bermuka tua itu malah menertawakan rombongan preman tersebut. Hasilnya, ya jelas dia digebukin tanpa ampun. Tak disangka datang Mitsui yang rupanya berteman sama Steel, julukan si bos preman tadi. Yang berarti mereka ini dipanggil sama Mitsui buat membalas dendam ke Miyagi dan tim basket Sohoku. Sementara di gym, Mito menertawakan Sakuragi yang terus-terusan kena fan dari Miyagi. Lalu Mito pamit ke Haruko buat cabut duluan. Tapi dia malah dikejutkan saat melihat rombongan Mitsui berjalan ke arahnya. Steel sengaja menubruk bahu Mito saat berjalan melewatinya. Di sana cuma ada gym. Mau apa kalian? Tegur Mito. Tapi malah dibalas satu pukulan oleh Steel. Beruntung Mito masih sempat menangis tendangan susulan. Lalu Hata maju dan bilang ke Mito kalau ini bukan urusannya. Dan Mito digiring oleh 3 murid kelas 3 Sohoku menjauh. Mitsui membawa rombongannya masuk ke gym. Semua orang jelas kaget melihat rombongan muka-muka preman tersebut. Sedangkan Miyagi langsung tahu kalau dialah target Mitsui. Di lain pihak, Sakuragi berteriak kesal karena lapangan basket yang dia sudah bersihkan sebelumnya malah diinjak-injak pakai sepatu yang jelas kotor. Miyagi menahan Sakuragi biar tidak terprovokasi. Lalu dia ngomong ke Mitsui, aku yang kau cari. Tolong, jangan ganggu yang lain atau buat keributan di sini. Buat kami, tempat ini adalah area yang suci, kata Miyagi dengan ekspresi memelas. Namun balasannya malah Steel berjalan maju dan mematikan rokok di bola basket yang Mitsui pegang. Justru kami kesini buat menghancurkan tim basket ini, kata Mitsui sambil nyengir. Dia juga ngomong kalau sampai tim basket terlibat perkelahian, mereka akan didiskualifikasi dari turnamen antar sekolah mendatang. Jelas omongan barusan langsung bikin semua member tim basket ketar-ketir, tak terkecuali Sakuragi. Tapi tahu-tahu sebuah bola basket meluncur kencang. Beruntung Mitsui sempat menunduk, tapi tidak dengan orang di belakangnya yang terpental kena bola barusan. Rupanya itu Rukawa yang melempar bola basket tadi karena tidak suka sama rombongan Mitsui yang jelas ingin bikin masalah. Sementara di luar, Mito sudah selesai menghajar 3 orang anak kelas 3 yang tadi menggiringnya. Lalu datang juga Yoji, Takamiya, dan juga Chuichiro yang meski mukanya bawa-blur, tapi masih bisa ketawa. Sedang di gym, Miyagi masih saja menahan Sakuragi yang terpancing emosinya. Miyagi tetap berusaha memohon pada Mitsui agar tidak bikin ribut di sini. Tapi dia malah dipukul sama Mitsui. Lalu saat si gondrong itu berniat memakai alat pel buat menghajar Miyagi, disitulah Rukawa dan Sakuragi maju menahan tangan Mitsui. Rukawa juga menyodorkan bola basket yang kena puntung rokok dan menyuruh si gondrong ompong itu membersihkan, tapi malah diludahi. Usaha terakhir datang dari satu anak kelas 2 bernama Yasuda yang membungkuk dan memohon agar keributan dihentikan, tapi malah membuat mukanya kena pukul. Rukawa yang lengah kena pukul dari arah belakang pakai alat pel, bikin kepalanya langsung bocor. Ditambah 1 pukulan ke arah perut. Tapi Rukawa tidak tumbang. Dia membalas dengan 1 pukulan keras ke arah perut lawan dan langsung membuat orang itu sempoyongan. Dilanjut 1 uppercut keras
Rukawa berhasil menumbangkan lawannya. Mitsui malah tertawa dan ngomong kalau tim basket tamat karena membernya sudah memukul. Tapi mulutnya segera terdiam saat tinju Rukawa mendarat di mukanya. Lalu dia menarik rambut Mitsui. Ini salah kalian sendiri. Satu teman Mitsui coba memukul Rukawa, tapi berhasil ditangkap tangannya. Bahkan sampai menjerit kesakitan cuma karena kekuatan cengkraman Rukawa. Ayako maju dan memegang tangan Rukawa serta menyuruhnya berhenti. Tapi orang yang tadi dipegang Rukawa malah menampar Ayako sampai terjatuh ke lantai. Kali ini Miyagi yang langsung meledak. Dia maju dan melompat menendang keras ke arah orang barusan. Rukawa menendang satu orang lagi yang mendekat ke arahnya. Miyagi terus mengamuk, tidak terima Ayako kena tampar. Sakuragi masih memegang Yasuda yang KO karena satu pukulan tadi. Tahu-tahu Steel maju, meraih leher Rukawa dan membantingnya ke lantai. Tidak cuma itu, siapapun yang ada di dekatnya langsung kena hajar. Ayako kembali maju ingin menghentikan, tapi Steel malah berkata kalau Ayako cukup manis juga, sesuai seleranya. Mitsui juga bicara yang sama. Mendengar itu Miyagi langsung berteriak kalau dirinya yang diinginkan dan mengajak Mitsui duel 1 lawan 1 dengannya. Apa kau takut denganku, ha? Teriak Miyagi agar perhatian Mitsui teralihkan dari Ayako. Tapi Steel sudah berada di belakang Miyagi dan melancarkan pukulan. Tapi bisa dihindari dan juga dibalas meski masih bisa ditangkis. Lalu Miyagi melompat tinggi dan menendang Steel sampai bisa membuatnya jatuh ke lantai. Mitsui meraih potongan alat pel dan ingin mengeroyok Miyagi. Tapi tiba-tiba ada Sakuragi di belakangnya. Refleks, dia langsung memukulkan benda di tangannya itu tepat ke muka Sakuragi. Darah mengalir dari pelipis Sakuragi. Tapi dia langsung menampar keras Mitsui sampai terjerembab ke lantai. Sayangnya, Miyagi juga tumbang oleh Tetsuo alias Steel. Sakuragi menyuruh Kokuri dan yang lainnya menjauh. Kesempatan itu dipakai Steel buat menendang. Tapi Sakuragi bisa menangkapnya. Sayangnya saat akan membalas, matanya malah kemasukan darah yang mengalir dari pelipisnya. Hal itu dimanfaatkan Steel buat menendang lalu memukul Sakuragi sampai menubruk pintu gym yang tadi sudah sempat dikunci sama Kokuri. Sedangkan di luar gym, sudah ada satu guru dan beberapa murid yang berteriak menyuruh agar pintunya dibuka. Sakuragi tidak roboh. Dia ngomel ada banyak nyamuk menggigit. Tapi tidak sakit sih, katanya. Namun selain Steel, kini ada 3 orang yang mengerumuninya. Mereka berniat mengeroyok Sakuragi. Rukawa ingin membantu, tapi dia langsung oleng dan roboh lagi karena pusing kehilangan banyak darah yang mengalir di kepalanya. Tahu-tahu terdengar suara berteriak. Ada si gendut Takamiya yang berain ke arah kerumunan Sakuragi. Tapi justru Sakuragi yang tertabrak. Dan dari atas sudah berdiri Mito, Chuichiro, dan Yuji. Pasukan Sakuragi kini sudah lengkap. Sekarang jumlahnya imbang. Sakuragi menghadapi Steel, sementara ketiga orang lainnya dihadapi sama Takamiya dan yang lain. Apalagi si muka tua yang ingin balas dendam karena sudah dikebukin tadi. Sedangkan Mitsui yang berdiri lagi langsung dihadang sama Mito. Satu tinju keras Mito langsung melempar badan Mitsui jatuh kembali ke lantai. Kokuri terlihat panik menatap situasi yang kacau. Belum lagi gedororan dari luar pintu dan terdengar suara guru yang berteriak agar dibukakan pintunya. Akan jadi seperti apa akhir dari pertarungan antara kelompoknya Sakuragi melawan grupnya Mitsui? Akankah Sakuragi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para preman tersebut? Lalu bagaimana dengan nasib tim basket Sohoku? Benarkah akhirnya akan didiskualifikasi sehingga tidak bisa mengikuti kejuaraan antar sekolah? Tunggu kelanjutannya di channel Mangayo. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan di like juga. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya.